longer before you idealize motivate the wrong make them all realize. Halo guys. Never coming down. Make it to the contest. Nama saya Diki. Saya sekolah di SD Game itu namanya. Pak, kita tenis yang atas ini. No, ini seluap. Sobat Potret Indonesia, jadi hari ini kita mau berangkat ke rumah salah satu anak yang ada di FLC Tunis, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini saya mau merasakan bagaimana sih anak-anak mereka berjalan kaki dari rumah mereka ke sekolah. Dan kebetulan mereka pulang dari sekolah, saya mau ikut ke rumah mereka melihat jalan-jalan mereka lalui. Dan ya, ini udah setengah perjalanan, sebentar lagi mungkin kita akan sampai di rumahnya. Saya menyaksikan bahwa mereka sangat berjuang untuk tiba di sekolah. Mereka melewati jalan yang lumpur dan juga hutan-hutan, terus gunung. Perjuangan mereka seperti ini, dan mereka harus berjalan kaki. Kadang mereka basah kalau hujan, dan juga kalau misalnya pagi hari, kalaupun tidak hujan, akan basah dengan ranting-ranting pohon seperti ini. Karena mereka masih anak kecil, tentunya mereka belum tinggi. Itu yang membuat mereka bisa basah di pagi hari. Oke, Sobat Potret Indonesia, seperti itu perjalanan anak-anak yang ada di Tunis. Rumah mereka jauh-jauh. Kita mau tanya, siapa ini? Diki. Diki, kamu kalau ke sekolah berapa lama, Diki? 30 menit? Iya. 30 menit ya? Iya. Selamat sore. Aduh, Bapak. Oke, Bapak. Apa kabar, Bapak? Baik. Wah, rumah Diki di sini. Wah, luar biasa. Jadi hari ini saya ikutin Diki. Kegiatan Diki, dia mau ambil sayur dan juga dia mau kerja di rumahnya. Dan kebiasaan anak-anak yang di pedalaman itu membantu orang tuanya ketika pulang sekolah. Bukan hanya anak cewek aja, tapi juga anak cowok harus membantu orang tuanya. Seperti hari ini Diki lagi cari sayur untuk makan malam dan untuk kasih kita juga. Dan ini dia Diki. Diki kicik anak tapi dia pekerja keras, guys. Diki, kira-kira kegiatanmu di rumah apa, Diki? Ambil kayu, cuci piring, timba air, cari sayur, masak. Jaga adik juga ya? Iya. Diki, kamu suka belajar apa kalau di sekolah? Membaca. Membaca? Iya. Kamu suka matematika nggak? Suka. Tadi saya lihat Diki soalnya suka belajar matematika. Iya. Halo teman-teman, jadi saya adalah wali kelas dari Diki. Jadi Diki ini adalah anak yang sangat aktif di kelas. Dia anak yang ceria dan anak yang sangat pintar. Selain itu di sekolah dia juga anak yang suka membantu gurunya dalam hal merapikan buku ataupun membantu guru pada saat persiapan feeding, seperti mengangkat barang-barang feeding dan lain sebagainya. Jadi saya sudah berbincang dengan orang tua atau kakeknya dari Diki ini. Jadi Diki ini adalah salah satu anak yang ditinggal sama orang tuanya. Ketika mamanya hamil itu papanya tidak bertanggung jawab. Akhirnya Diki itu diasuh oleh kakeknya. Dia masukin ke marganya kakek ini. Dia rawat Diki sampai sekarang sudah kelas 2 SD.
Ya, Sobat Potret Indonesia, kita saat ini berada di depan rumah bulat. Ini adalah salah satu rumah yang khas yang ada di Timor. Dan ini fungsinya adalah sebagai tempat tinggal juga. Dan juga bisa menampung hasil panen mereka yang dari kebun seperti jagung, ubi, dan lain sebagainya. Rumahnya sangat unik. Dari atas sampai ke bawah itu, sampai nyentuh tanah, ini itu terbuat dari alang. Dan ini bertahan sampai belasan tahun, tergantung ketebalan dari alangnya ini. Dan sekarang kita mau lihat isinya yang ada di dalam. Kita cek. Mari kita cek ya. Oke. Shalom. Oke, jadi kita masuk. Dan di sini suasananya agak gelap begini. Mari kita lihat. Ini dia, guys. Wah. Sepertinya kalau kita ada di sini sangat hangat ya. Jadi mungkin sejarahnya ini dulu kenapa mereka bikin rumah seperti ini, karena mereka ada di atas gunung seperti ini. Jadi cuacanya itu sangat dingin. Mereka bikinlah rumah seperti ini sehingga mereka bisa hangat gitu. Dan angin pun tidak bisa masuk karena alangnya dari atas sampai ke tanah. Dan itu mungkin filosofinya kenapa mereka bikin rumah seperti ini. Dan di atas sini seperti yang kita lihat di sini penuh sama jagung. Di sini juga ada beberapa peralatan yang buat masak segala macam, karena ini juga akan jadi dapurnya mereka. Dan yap, menurutku rumah ini sangat unik. Kenapa? Karena atapnya sampai di tanah. Dan di sini ada kucing. Coba lihat, guys. Kucing mencari kehangatan di sini. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini. Wah, ini bisa kita tidur di sini. Tempat tidur. Mungkin kalau kedinginan bisa kita tidur di sini langsung hangat. Tapi minusnya sepertinya di sini saya ketemu, kalau misalnya kita nyalakan api, kita akan sesak napas karena tidak ada ventilasi udara. Dan sekarang mungkin masyarakat yang ada di sini tidak akan tidur di sini lagi. Mereka sudah bikin rumah permanen gitu. Mereka hanya simpan dengan hasil-hasil yang dari kebun mereka sehingga jagung ini bisa kering seperti itu ketika kena asap. Yeay, oke guys, itu dia salah satu rumah yang paling unik di sini, rumah bulat. Dan kita benar-benar keringatan keluar dari dalam. Ya, ini dia rumah bulat. Selesai kegiatannya Diki pu cita-cita adalah jadi tentara. Ya, kenapa dia mau jadi tentara? Dia bilang mau menangkap orang yang jahat. Di sini sebenarnya guys tidak ada yang salah dengan cita-cita itu. Sepanjang saya mengelilingi pedalaman Indonesia, saya menemukan anak itu punya cita-cita hanya 4 saja. Pendeta, polisi, tentara, dan juga guru. Saya melihat di sini ada kesenjangan antara anak di kota dan juga anak-anak yang di pedalaman. Dan anak di kota itu punya banyak referensi untuk bercita-cita. Ada yang mau jadi dokter dan lain sebagainya. Tapi anak-anak di pedalaman ini tuh hanya memiliki 4 referensi saja. Sebatas apa yang mereka lihat. Karena memang dunia mereka tertutup. Seperti itu kenyataan yang ada di pedalaman. Seperti hari ini, Diki punya cita-cita adalah jadi tentara. Dan saya pasti akan mendukung Diki dan akan mendoakan Diki semoga cita-cita Diki bisa tercapai di masa depan, bisa menjadi anak yang berprestasi. Oke, amin ya Diki. Ya. Tos dulu Diki. Weh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah singkat. Dia dulu habis makan babi dan kita bawa dia ke bilik. Dia melalui namanya Ros.
Kalau orang kota bilang mimpi itu gratis, tapi menurut saya mimpi itu tidak gratis bagi anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia karena ada harga yang mereka harus bayar. Perjalanannya sangat tidak mudah untuk menggapai apa yang mereka cita-citakan. Jadi sekian dari anak-anak Tunis yang ada di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Laskar pelangi takkan terikat waktu.